Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari baik, kesempatan baik sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini mendekatkan pada tujuan kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Mari kita berdoa. File tak kirim WA atau Bapa di dalam surga, tak kirim sore hari ini kami bersama-sama berada di tempat ini. Satu tujuan kami Tuhan hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk senantiasa memuji memuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Kami siap untuk menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seumur
ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ada satu soalku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu soalku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau sahabat dalam setiap hidup kami. Engkau baik, Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ada satu soalku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Udah capek tak? Joget ya? Siap? Joget ya? Oke, ayo joget yuk. Ayo joget ya. Tadi yang sudah bilang iya, harus goyang loh ya. Amin. Oke.
menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Dia berkata, dapat ku tangguh, di dalam Yesus ku pasti menang. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Saya persilakan jemaat kembali duduk. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, ada persembahan pujian.
untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan dapat mempersiapkan setiap hati kami untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terutama
firman. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan, semuanya saat ini ada di tempat ini Tuhan. Sepanjang hari Tuhan sudah pelihara kami semuanya, sehingga damai sukacita surga turun atas kami semua Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Urapi dengan kuasa darah firman Tuhan. Biarlah tempat ini Tuhan menjadi tempat untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan banyak-banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Kristian yang akan membakar firman Tuhan. Kiranya biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah sangat lebat, dan kami dapat menikmati kasih-kasih buah firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam di setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu juga Pastor Wijaya yang sudah membuka rumahnya untuk menghadirkan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami materaikan doa kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang mau siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, pada Pastor Wijaya. Saya ucapkan terima kasih, dan ini sebenarnya adalah pertama kali saya datang ke sini. Tetapi saya merasa di rumah Bapak Ibu ya. Saya merasa di rumah, suasananya akrab, cukup luar biasa. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum kenal, karena katanya tak kenal maka tak sayang ya kan. Daripada saya nggak disayang sama Bapak Ibu, jadi kita kenalan dulu ya. Baik, iya Om Tante gitu, katanya tak kenal maka tak sayang. Padahal saya ini suka kalau disayang gitu ya Bapak Ibu. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Christian. Saya tinggal di Malang di Dieng Bapak Ibu. Saya ini putranya Engkong, anaknya Engkong yang paling kecil, anak ketiganya Engkong yang paling kecil. Dan saya sudah berapa lama ya? 2 tahun ini saya ada di Malang. Sebelumnya saya tidak ada di Malang Bapak Ibu, melanglang buana kemana-mana. Tetapi 2 tahun ini, jadi 2 tahun yang lalu Engkong minta saya untuk tinggal di Malang, dan saya tinggal di Malang. 2 tahun ini saya tinggal di Malang. Jadi saya sekarang tinggal di Malang, dan saya datang ke sini dengan orang tua saya, dengan Engkong dan juga dengan emak. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal semuanya, dan juga dengan istri saya ya, istri saya. Ada yang belum kenal dengan istri saya? Ya berarti silakan berdiri ya kan. Nah, ini istri saya Bapak Ibu, istri saya cuma satu. Ya, ya benar kan? Istri saya cuma satu, karena perkenalan sebaiknya kan selengkap mungkin gitu kan ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu hari ini saya tadi membawakan, sebenarnya saya persiapan ke sini dengan tema yang lain Bapak Ibu. Bukan yang mau saya sampaikan. Saya sudah persiapkan tema dengan sedemikian sampai kemudian berangkat, dan kemudian ketika menginjak pintu di sini, duduk di sini, ya kan. Kemudian tiba-tiba saya harus mempersiapkan sesuatu yang lain. Ya, saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa. Apapun hari ini yang kita, bukan saya lebih pintar, tapi kita belajar sama-sama ya. Jadi apapun yang kita pelajari sama-sama hari ini benar-benar menjadi sesuatu hal yang baru bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Hari ini kita mau ngomongin soal menentang Tuhan. Ya. Kita mau ngomongin soal menentang Tuhan. Karena banyak orang yang dia ngakunya Kristen. Ya. Kristen. Artinya apa Kristen? Pengikut Kristus ya. Dulu awalnya kata Kristen itu sebenarnya artinya adalah little Christ ya, Kristus kecil gitu arti sebenarnya. Jadi dulu adalah ejekan, olok-olokan pada saat gereja mula-mula ya. Tetapi kemudian kata-kata Kristen ini
semakin hari ya kan, berubah menjadi sesuatu yang sepertinya sudah dimeteraikan, yang sepertinya sesuatu yang sudah melekat dalam jiwa-jiwa pengikut-pengikut Kristen, pengikut-pengikut Kristus, sehingga maknanya akhirnya bergeser dari Kristus kecil berubah menjadi pengikut Kristus, ya. Tetapi yang namanya pengikut Kristus, kalau kita namanya mengikuti Kristus dijadikan sebagai pemimpin dalam hidup kita, maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita punya ketaatan dengan Kristus, benar? Benar? Tetapi kebanyakan manusia tidak. Masih banyak orang-orang Kristen ya, yang bukan cuman aku nggak ngerti firman itu, bukan. Sudah ngerti firmannya, tetapi lebih pilih menentang firman. Ya, lebih pilih menentang firman. Lebih pilih untuk nggak ngikutin firman. Gitu. Banyak orang-orang Kristen yang punya mental seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau ceritakan sebuah kisah terlebih dahulu, ya. Pada suatu hari, sebuah sekolah mengadakan sebuah kelulusan untuk anak-anaknya. Ya, sebuah sekolah mengadakan sebuah kelulusan untuk mengadakan upacara kelulusan untuk anak-anaknya. Kemudian diadakan upacara itu di mana ketika anak-anak nanti yang sudah lulus, jadi lulus SMA gitu ya Bapak Ibu. Anak-anak yang sudah lulus SMA ini nantinya akan diwisuda, ya. Nah, ketika anak-anak ini diwisuda, maka pihak sekolah mengundang orang tuanya, ya, untuk hadir di sekolah tersebut. Ya, dan singkat cerita Bapak Ibu akhirnya hadirlah orang tua dari anak-anak. Tetapi pada saat menghadiri itu, pihak sekolah sudah memberikan pesan kepada orang tua masing-masing agar orang tua ini ketika datang ke acara kelulusan, masing-masing dari orang tua membawa suatu barang, ya, yang nantinya bisa diberikan kepada anaknya yang sudah lulus. Supaya apa? Silakan. Supaya anaknya ini nanti mendapatkan sesuatu dari apa yang diberikan sama orang tuanya itu. Ada makna dari barang-barang yang bisa diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anak yang baru lulus ini, dengan harapan nanti mereka menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang benar-benar berguna, seperti itu. Nah, akhirnya ketika tiba pada saat prosesi, ya kan, ada bermacam-macam orang tua yang menyerahkan barang-barang ke anak-anaknya. Yang kaya-kaya, Bapak Ibu tahu, ada yang menyerahkan mobil, ada yang menyerahkan kunci mobil, ada yang menyerahkan kunci motor, ya kan? Dengan alasan seperti apa maknanya? Bahwa kalau motor itu menunjukkan kegesitan, katanya seperti itu, ya. Yang menyerahkan kunci mobil bilang ini menunjukkan kemewahan, supaya hidupnya dia penuh dengan kemewahan, bilang seperti itu sama orang tuanya. Yang kasih kunci motor bilang ini supaya dia gesit, kemana-mana jadi gesit, ya. Tetapi ada juga yang memberikan pena. Bapak Ibu, ada yang memberikan pena. Dibilang katanya pena ini lambang intelektual, ya. Dan supaya apa? Supaya dia belajar tidak melakukan kesalahan, menuliskan segala sesuatunya dengan baik. Demikian juga dia menuliskan kehidupannya dengan baik, seperti itu. Tetapi tiba-tiba sampailah kepada satu bapak, ya, yang kebetulan anaknya juga bersekolah di situ, ya. Dan bapak ini profesinya bukan profesi yang luar biasa, profesinya sebagai tukang bangunan, ya. Dan kemudian bapak ini maju ke depan, dia mengeluarkan suatu alat, dan dia bilang, alat ini adalah alat sederhana, bukan alat yang luar biasa, dia bilang. Tetapi saya sering kali menggunakan alat ini, dan ternyata alatnya dikeluarkan adalah tang. Ketika dikeluarkan adalah tang, Bapak Ibu, ya. Lalu dia bilang, pesan moral apa yang bisa didapat? Dia bilang seperti ini, alat ini sekalipun kecil, sekalipun sepertinya tidak ada fungsinya, tetapi saya kemana-mana, pekerjaan saya sebagai tukang bangunan, dia bilang, saya selalu membawanya. Dia bilang, kenapa? Karena alat ini begitu penting bagi saya. Dan saya pengen anak saya belajar dari hal ini, supaya anak saya terus bisa ingat. Dia bilang seperti ini, pada suatu hari, saya pernah mendapatkan pekerjaan untuk membangun sebuah dinding. Dia bilang, ya. Ketika dalam proses pembangunan, di tahap-tahap awal, dia mengetahui ternyata dia ada kesalahan mengukur, sehingga dinding itu sedikit miring. Dindingnya sedikit miring. Tetapi kemudian dia berpikir seperti ini,
It's okay lah, nggak apa-apa lah sedikit miring. Toh nanti ketika sudah naik ke atas juga akan ketutup. Dia berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya dia teruskan melakukan pembangunan, dia teruskan membangun dinding itu. Tetapi Bapak Ibu tahu yang terjadi? Ya betul. Bukan ternyata miringnya jadi hilang, bukan ternyata miringnya tertutup, tetapi justru makin ke atas, miringnya semakin besar. Kemiringan itu tidak bisa ditutupi. Ya. Dan pada akhirnya dia bilang, dia harus merobohkan kembali dinding itu dan dia harus membangun dari awal lagi. Dia bilang, dan pada akhirnya yang dia alami adalah kerugian yang jauh lebih besar. Dia bilang, seharusnya dia bilang seperti itu, bahwa saya sudah membongkar dinding itu ketika saya tahu ada yang salah. Bukan terus membangun di atasnya dan kemudian saya harus membongkar semuanya. Kenapa? Ada kerugian-kerugian yang dia alami. Yang pertama dia rugi biaya, benar? Rugi biaya, ya kan? Rugi waktu, benar? Rugi waktu, ya kan? Harusnya sudah selesai, masih harus membongkar lagi. Butuh berhari-hari lagi. Rugi apa lagi? Rugi tenaga, ya kan? Tenaganya sudah dia habiskan untuk bongkar. Ya, dan kemudian dia harus bangun lagi, mengulang dari awal. Rugi apa lagi? Uang udah jelas tadi yang pertama, ya. Pikiran, benar nggak? Rugi, dia harus mikirkan sejak dari awal lagi. Bagaimana bagian mana yang dibongkar terlebih dahulu, benar? Akan lebih enak buat dia kalau sejak dari awal dia membongkarnya, gitu. Nah, kemudian dia lanjutkan. Maka dari itu, dia bilang, saya berikan kepada anak saya sebuah tang. Dia bilang, kenapa? Supaya ketika dia salah mengukur sesuatu, ketika dia salah memakukan sesuatu, ketika dia salah melakukan sesuatu, maka dia ingat ayahnya pernah memberi tang, supaya dia belajar. Ketika dia tahu ada kesalahan yang dilakukan, dia segera mencabut kesalahan itu dan tidak menjadikannya berlarut-larut, yang pada akhirnya memberi efek kerugian yang semakin besar. Benar? Setuju? Hari ini bagaimana dengan saya, Bapak dan Ibu sekalian? Apa yang benar seperti itu? Kalau kita kayaknya sukanya ngeyel. Iya. Kalau kita sukanya ngeyel. Saya ngomongnya mau kenceng-kenceng, saya takut Bapak Ibu ini live streaming. Ya. Ya kan? Tapi yang di sini baik-baik, ya. Amin. Nggak ada yang suka ngeyel. Nggak ada ya. Ya. Nggak ada yang suka. Sudah tahu itu salah, pokoknya tetap tak lakoni. Wong enak ngene kok. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku, ya kan? Ya, nggak ada yang ngaku. Bapak Ibu mari, saya mau ajak Bapak Ibu belajar dari suatu peristiwa yang mungkin Bapak Ibu sudah baca bukan cuma puluhan kali, ratusan kali. Sudah dengar seorang hamba Tuhan atau banyak ratusan hamba Tuhan sharing ayat ini. Tetapi saya pengen Bapak Ibu belajar dari sisi lain dari ayat yang akan kita baca pada sore hari ini. Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11. Saya tunggu sampai semua bisa mendapatkannya, supaya kita bisa enak bacanya. Karena Bapak Ibu, kalau dapat firman, kita baca sama-sama. Saya berharap Bapak Ibu nggak cuma baca, tapi juga sambil jangan ngerenungin sekarang, malah nggak ngomongin, malah nggak dengerin omongan saya nanti. Sambil yang kenceng Bu, sambil dibayangkan, ya. Jadi firmannya dibaca sambil dibayangkan, oke? Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, maka Bapak Ibu bisa ngerti kisahnya dengan enak, ya. Kejadian pasal yang ke-11 dulu. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Tuh kan, udah sering dengar kan? Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Apa judulnya? Menara Babel. Oke, Bapak Ibu silakan simak dan bayangkan kejadiannya, ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nggak ada yang salah ya.
Nggak ada. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ada yang salah? Nggak ada juga yang salah. Oke. Ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, banyak orang bilang di sini letak kesalahannya. Ya, apa kesalahannya? Apa? Emang kenapa kalau bangun sampai ke langit? Apa? Mau melampaui kekuatan Tuhan. Ada kesombongan. Oke, ya, oke. Melampaui kekuatan Tuhan, ada kesombongan. Oke, ya. Oke, berikutnya, ya. Coba saya baca ulang ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara. Kota, menara, ya. Yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Niatannya baik nggak sih? Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Didirikan kota, didirikan menara, ya kan? Supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Artinya mau dijadikan apa? Kota itu dijadikan sebagai pusat kehidupan, benar? Ya kan? Nggak ngomongin soal penyembahan di situ, ya? Nggak ngomongin soal apa-apa. Memang ada ngomong supaya mendapatkan nama, ya. Makanya itu yang sering ditafsirkan dengan kesombongan, gitu ya kan? Oke, ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat yang ketujuh. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan. Dari kata inilah, dari kata kacau balau. Dari kata kacau, inilah kemudian lahir nama Babel. Ya, karena Babel artinya kacau balau. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Bapak Ibu, ya, sebenarnya kalau kita mau jujur baca ini, ya, saya nggak melihat didikan Tuhan tentang kesombongan di sini. Kalau kita mau jujur, meskipun iya benar ada kata-kata mencari nama, tetapi kalau kita mau fair, kita mau lihat apa yang Tuhan didik supaya mereka tidak menjadi sombong di mana. Yang saya lihat di ayat yang terakhir dikatakan demikian, di ayat yang ke-8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan. Ya, Perhatikan seperti ini. Menara Babel tadi bukan cuman menaranya yang dibangun, meskipun LAI ngasih judulnya cuman Menara Babel gitu ya. Tetapi ada suatu kota di Sinear dibangun, ada menaranya supaya ini menjadi pusat. Kalaupun mereka pergi ke suatu tempat, dari jauh mereka bisa lihat, oh itu dia arahnya Sinear. Kemana kita harus pulang tahu. Benar? Iya kan? Seperti itu tujuannya. Tetapi kemudian di akhir dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan bukan sedang merendahkan mereka, enggak. Apa ada ayat yang menunjukkan Tuhan kemudian merendahkan hati mereka supaya mereka tidak lagi menjadi sombong? Enggak ada, meskipun saya enggak bilang ditafsirkan seperti itu salah, enggak. Tetapi mari kita coba belajar lihat dengan benar bagaimana kisah ini sebenarnya. Kenapa mereka yang sedang berkumpul, ya kan? Mereka yang pengen jadi satu, ada di satu kota, tetapi Tuhan izinkan supaya mereka terserak-serak kemana-mana. Itu permasalahannya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih permasalahannya. Itu Kejadian pasal yang ke-11, benar? Ya, silakan dikasih batas Kejadian pasal yang ke-11. Kita balik sedikit aja, Kejadian pasal yang ke-9. Ya.
Jadi itu tadi ngomongin tentang anak-anaknya Nuh, benar? Benar nggak sih yang bangun itu anak-anaknya Nuh? Cucu cicitnya Nuh, benar nggak? Benar ya? Yang bangun adalah cucu cicitnya Nuh, keturunannya Nuh, ya kan? Sekarang kita mau lihat sebenarnya bagaimana firman Tuhan terhadap Nuh yang harus dipenuhi oleh Nuh dan keturunan-keturunannya. Ya, kita lihat Kejadian pasal yang 9 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang 9 ayat yang pertama. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Baca bersama, 1, 2, 3. Ada yang tahu di mana letak salahnya? Tahu, Bapak Ibu. Tuhan kasih perintah sama nenek moyangnya, sama Nuh, kamu mesti harus penuhin bumi. Benar? Sudah jelas perintahnya, kamu harus penuhin bumi. Kamu harus ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Tetapi Bapak Ibu tahu, keturunan ini bukan masalah sombongnya. Tetapi keturunan ini dengan sengaja ketika dia tahu diperintahkan untuk memenuhi bumi, dia bilang apa? Ayo kita kumpul aja jadi satu. Jangan sampai kita terpisah-pisah. Jangan sampai kita terpencar-pencar. Kita jadi satu aja, kita diriin kota di sini. Kita diriin menara di sini. Supaya kalau kita terpencar-pencar sekalipun, kita tahu kemana baliknya. Padahal firman Tuhan bilang, penuhilah bumi. Memang bumi harus diisi. Memang bumi harus dipenuhi. Tetapi mereka lebih memilih apa? Enak bareng-bareng, Rek. Ya, nyaman bareng-bareng, Rek, anget. Benar? Hari ini Bapak Ibu, seberapa banyak yang dalam hidupnya, sadar atau tidak sadar, kita sedang berbuat sama seperti apa yang keturunan Nuh lakukan. Menentang Tuhan. Tuhan suruh penuhi bumi, suruh nyebar ke seluruh bumi, malah pingin kumpul air enak. Seberapa banyak di antara kita yang seperti ini? Ya. Tuhan suruh pergi ke sana, perginya ke situ. Ya. Tuhan suruh baca firman, nonton sinetron. Seberapa banyak? Dan perhatikan, apa yang terjadi buat orang-orang yang menentang Tuhan? Apa yang terjadi? Dikacau balaukan. Amin. Loh, nek ngene kok di. Amin Bapak Ibu, dikacau balaukan buat orang yang menentang Tuhan. Amin. Amin. Jadi sekarang mari kita cross check hidup kita. Kalau hidupmu kacau balau, kalau hidupmu nggak beraturan, cross check. Ojo-ojo aku lagi menentang Tuhan ya. Dikongkon ngalor aku ngidul. Iya. Disuruh ke utara, jalannya ke timur. Loh, aneh, unik Bapak Ibu. Iya. Terkadang dalam hidup ini, kalau engkong gitu ya Bapak Ibu, saya sama engkong itu sukanya semuanya yang serba cepat gitu katanya. Pokoknya tuh harus cepat. Iya. Kalau saya bilang, kalau saya lagi jengkel sama engkong, saya pasti jawabnya gini, kok mesti apa-apa sadek-sanyak gitu. Saya bilang seperti itu ya sama engkong gitu. Ya kan? Kalau pas nih, engkong tuh minta apa-apa, kalau apa-apa sudah punya karep, harus nih, sekarang nih, segera nih, harus kayak gitu. Iya. Tetapi Bapak Ibu tahu itu baik nggak? Baik, ya kan? Kerja dengan cepat, ya baik. Tetapi belajarlah Bapak Ibu, saya kasih tahu juga kepada Bapak Ibu, belajarlah kalau Tuhan suruh kita jalan, jangan lari. Ya. Tetapi biasanya ini om tante biasanya kita om hamba Tuhan ya, disuruh jalan malah lari, ya kan? Pengennya yang cepet-cepet Tuhan. Dan pada akhirnya kacau balau. Ya. Sama Tuhan disuruh, ya kan? Jaga dulu keluarga.
ngeyel ngurusi urusannya keluarga lain. Akhirnya hidupnya kacau balau. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini pelayanan loh Tuhan, aku ini selalu peduli loh Tuhan sama keluarganya orang lain. Kenapa keluargaku kacau balau? Karena nentang Tuhan. Amin. Ya. Seberapa banyak yang hidupnya seperti ini? Tadi katanya nggak ada. Tadi katanya di sini nggak ada. Oh, nggak ada yang ngaku. Ya. Seberapa banyak kita hidup dengan cara seperti ini? Benar? Selama ini kita salah. Oke, saya nggak apa-apa kalau Menara Babel dianggapkan ditafsirkan sebagai suatu kesombongan. Ya memang iya juga, boleh, nggak apa-apa. Tetapi lihat, kenapa Tuhan mengacau balaukan? Tujuannya bukan merendahkan, tetapi tujuannya supaya mereka terserak-serak. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya sedang diajar untuk hidupnya sedang kacau balau, hidupku gak enak, hidupku gak nyaman, hidupku kok amburadul, anak-anakku amburadul, cucuku amburadul, ya, bujuku bisa melok amburadul. Cross check, ya. Ketika saya ngomong begini, jangan Bapak Ibu berpikir konsekris gak tahu ngalami. Saya ngalami Bapak Ibu, hidup saya lebih amburadul. Ya, ketika saya menentang Tuhan. Saya melayani itu dari SMP, benar ya. Dari SMP saya sudah nyampein firman Tuhan Bapak Ibu. SMP dan diundang-undang, betul ya Mak ya. Nyampein firman Tuhan. Terus kemudian SMA berlanjut ke kuliah. Kuliah udah mulai gitu ya di Surabaya. Saya yang melayani Bapak Ibu. Tetapi kemudian ketika saya sudah lulus kuliah, saya bilang sama emak, saya bilang, saya pengen lanjut sekolah, gitu ya. Saya sekolah dulu, sekolah teknik di ITS Surabaya, ya. Terus saya bilang sama emak, saya pengen lanjut sekolah. Emak seneng dong, anaknya mau sekolah S2, ya, seneng. Tapi jadi sedih pas saya bilang gini, mau sekolah di mana? Mama emak ditanyain gitu. Saya bilang di STTB. Tahu Bapak Ibu STTB? Oh, bukan. Hah? Sekolah Tinggi Teologia Betani, ya, di Surabaya. Ketika saya bilang seperti itu, emak bilang nggak bisa, gitu. Ya, nggak boleh. Ya, langsung emak Mangkong bilang seperti itu, nggak bisa, nggak boleh. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pendeta? Itu kata mama seperti itu ya, kata emak Mangkong. Kamu mau jadi apa? Sekarang mereka pendeta Bapak Ibu. Ya. Dulu anaknya nggak dibolehin jadi pendeta. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Terus kamu mau hidup dari apa? Hidup dari gereja kamu? Hah? Mau minta-minta uangnya gereja gitu. Katanya begitu Bapak Ibu ya. Nggak boleh. Gitu. Kamu sekarang yang penting selesai kuliah, mama kuliahin kamu di ITS ya kan. Itu supaya kamu cepat bisa lulus, kamu bisa kerja, kamu bisa berkatin gereja. Bukan kamu minta-minta uang sama gereja. Gitu katanya Bapak Ibu, ya kan? Setuju dong saya, setuju nggak? Setuju saya, ya kan? Setuju. Saya ngelamar kerjaan di Malaysia, ya kan? Diterima Bapak Ibu kerjaan di Malaysia. Orang tua saya bilang lagi seperti ini, kamu kerja dimanapun seluruh Indonesia, pokoknya jangan luar negeri ya. Gitu ya kan? Dari sekian ribu orang, cuma ada 8 orang berangkat, salah satunya saya. Yang 7 berangkat, saya sendiri yang nggak berangkat gara-gara orang tua saya bilang jangan. Gitu ya kan? Ketika sudah seperti itu, ya kan? Saya pada akhirnya bilang, oke, kerja di Indonesia. Saya berangkat ke Jakarta, ya kan? Berangkat ke Jakarta, nggak lama saya kerja. Dan saya bilang, akan saya tunjukin ke orang tua saya bagaimana bekerja itu, ya kan? Bapak Ibu, akhirnya berkarir dengan cepat. Dalam waktu 8 bulan saya disuruh pegang 1 cabang di Bali. Ya, dalam waktu 8 bulan. Pada saat itu umurnya masih 23 atau 24. Saya pegang cabang di Bali, berkarir dengan cepat. Tetapi kemudian hidup saya, Bapak Ibu, saya itu di Bali, saya masih terima telepon. Ya, shalom, saya terima telepon, saya dari nomor gak dikenal, saya angkat dan kemudian dibilang, shalom Kak Christian gitu, shalom. Ya, mereka bilang, kami dari universitas, salah satu universitas swasta di Surabaya. Ya, kami mau ngadakan retreat dan salah satu pembicaranya adalah Kak Christian. Dia bilang seperti itu. Jawaban saya tahu Bapak Ibu apa?
Saya bilang, oh, saya sekarang sudah nggak melayani lagi. Karena sekarang saya ada di Bali. Saya nggak bisa melayani lagi kalau harus ke Surabaya. Saya jawab seperti itu, Bapak Ibu. Padahal saya sudah tahu, saya ini pelayan Tuhan. Saya ini tahu porsi mana yang seharusnya saya kerjakan dan porsi mana yang harus saya tinggalkan. Ya. Tetapi saya lebih pilih menentang Tuhan. Dan pada akhirnya, hidup saya itu kacau balau. Di sanalah saya jatuh dalam banyak hal. Di sanalah kalau di jemaat rumah doa Kristus sudah pada tahu. Di sanalah saya jatuh ke dalam dunia narkoba. Ya. Di sanalah saya jatuh ke narkoba. Bapak Ibu, live streaming ini ya nggak apa-apa. Pendetanya mantan narkoba daripada mantan pendeta. Gitu ya. Di sanalah saya jatuh ke dunia narkoba. Dan kemudian hidupnya amburadul. Apapun kacau balau, apapun yang dikerjakan kacau balau. Tetapi sayang bagi saya, butuh waktu bertahun-tahun gak ada yang pernah ngingetin. Ya. Butuh waktu bertahun-tahun saya gak punya siapa-siapa yang kemudian bisa mendorong saya, mengingatkan saya. Hei, ayo, kamu jangan lagi nentang Tuhan. Ayo ikutin arahnya Tuhan. Hei, ayo, kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Ayo jangan lagi nentang. Ayo ikutin arahan Tuhan. Gak ada yang ikut, gak ada yang ngingetin saya. Teman-teman saya di sana semuanya ngajak, ayo yang benar yang begini, ya kan? Ayo yang benar tuh yang enak-enak, yang happy-happy. Begitu. Pelayanan gak apa-apa, kamu pelayanan aja, gitu ya kan? Pelayanan kamu pelayanan aja. Tapi selesai pelayanan ya kita keluar bareng. Iya. Hidupnya kacau balau selama bertahun-tahun. Iya. Dan kemudian Bapak Ibu, baru sekitar 10 tahun belakangan ini, benar. 10 tahun belakangan ini saya bertobat, saya bisa sembuh. Bayangin, 10 tahun dari umur 2 sekian, berarti berapa tahun saya terikat dengan dunia itu. Gak bisa lepas. Ya. Hidupnya kacau balau. Hal yang sama berlaku juga buat Bapak Ibu yang ada di sini. Ayolah, jangan nentang. Jangan nentang apa yang Tuhan mau. Hidupmu pasti kacau balau. Ini bukan masalah kesombongan, bukan. Kalau saya bilang, meskipun ada yang nafsirkan kesombongan, ini bukan soal kesombongan. Ini soal orang yang nentang firman Tuhan. Amin. Lah kalau nggak ngerti firmannya Tuhan, Chris, kan nggak nentang berarti. Ya makanya belajar ngerti firman Tuhan. Ya. Gimana sih cara kenal Tuhan? Hah? Paling gampang itu ya. Paling gampang. Ya. Karena Tuhan itu adalah sang firman. Cara paling gampang untuk kenal Tuhan, ya baca firman. Ya. Nah kalau sudah baca, ya kan? Kalau hari ini sudah diingetin, ya baca firman. Ya bacalah firman. Jangan nentang lagi. Saya malas baca firman. Jangan. Ya kan? Nah kalau sudah baca firman Tuhan, nanti di situ ada ketetapan-ketetapan yang diberikan dalam hati kita. Oh, ngapusi itu ternyata gak oleh. Bojo itu gak oleh. Yo ojo bojo. Ya, ojo ngapusi. Dikatakan, oh, ternyata munafik itu gak oleh ambil firman Tuhan. Yo ojo jadi munafik. Di gereja ketok paling meriah. Ya. Tapi di belakangnya munafik. Banyak jemaat yang kayak gini. Kacau balau nggak hidupnya? Coba aja lihat orang-orang munafik itu. Hidupnya kacau balau nggak? Tapi mereka nggak sadar-sadar, nggak berhenti. Hari ini berhenti supaya hidupmu bisa jauh lebih baik. Amin. Nggak perlu jadi orang yang dipandang sama orang tuh, wah kayak lo rohani banget, tetapi sebenarnya nggak rohani sama sekali. Nggak penting. Bukan yang terpenting yang dipandang orang. Yang terpenting yang dipandang sama Tuhan tentang kita.
Dan Tuhan memandang kita dari yang pertama Tuhan pandang adalah ketika kita taat atau tidak. Benar? Benar? Coba lihat tokoh-tokoh Alkitab. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan karena apa? Karena ketaatannya. Benar? Mereka nggak menentang Tuhan. Ya, hukum yang sama berlaku. Bapak Ibu ingat bahwa sebenarnya saya ada videonya, tapi nggak apa-apa, saya akan ceritakan aja. Bahwa dunia sedang kacau balau. Ya, beberapa bulan yang lalu Amerika kebakaran luar biasa. Benar? Ya, Amerika kebakaran luar biasa. Ya, di mana kebakaran? Di Los Angeles. Ya, ada yang pernah ke Los Angeles, Bapak Ibu? Iya sama, saya juga belum. Ya, ya, Bapak Ibu. Cuman katanya Los Angeles itu di sana, katanya kotanya artis-artis, Bapak Ibu, benar ya? Betul ya? Oh iya, kan katanya, saya juga katanya aja. Kalau Bapak Ibu bilang betul, saya percaya sama Bapak Ibu gitu. Ya, katanya kotanya orang-orang kaya. Yang saya tahu Agnes Mo ada di sana, Bapak Ibu. Ya. Kotanya orang-orang kaya, katanya di sana. Rumahnya orang-orang kaya, rumahnya artis-artis. Kebakaran, habis, ludes. Ya. Sudah padam sekarang? Sudah ya. Sudah nggak ada masalah? Hah? Masalah besar, Bapak Ibu. Permasalahannya justru diperkirakan bukan masalahnya apinya itu masih nyebar atau sudah padam. Permasalahannya justru di kerugiannya. Kenapa? Di situ orang-orang kaya semua. Dimana ketika mereka punya properti semuanya diasuransikan. Benar? Maka prediksinya asuransi itu adalah sebagai pemegang keuangan setelah bank, berarti ya, setelah bank. Asuransi bahkan katanya liquidnya itu lebih besar daripada bank. Bisa bayangkan kalau mereka bangkrut. Seluruh dunia bangkrut. Ya. Jadi hari-hari ini dunia sedang dikacau balaukan. Jangan mau ikut-ikut kacau balau hidupnya. Amin. Bertobat sekarang. Kalau bertobat sekarang tapi hidup udah kadung kacau balau, nggak apa-apa. Biayanya nggak semahal kalau kamu bertobatnya tahun depan. Ya. Biayanya nggak semahal kalau kita bertobatnya nanti pas Natalan aja atau sebentar lagi Paskah. Biayanya sudah lebih mahal, Bapak Ibu. Iya, saya pernah sampaikan suatu kisah, ya, tentang orang Jepang. Orang Jepang itu hobinya kemana-mana naiknya apa? Naiknya kereta. Ya, saya pernah ceritakan sebuah kisah. Ya, kalau orang Jepang punya prinsip seperti ini, katanya gini. Kalau kamu bepergian naik kereta, tetapi kemudian di atas kereta kamu sadar kamu salah naik kereta, berhentilah segera di stasiun terdekat. Dia bilang seperti itu. Karena kalau kamu semakin jauh arahnya, salahnya semakin jauh, maka biayanya akan semakin mahal untuk kamu balik lagi ke titik semula. Biayanya akan semakin mahal untuk kamu menuju ke tujuanmu. Begitu katanya. Betul? Jadi kalau sekarang diingatkan, berhenti sekarang berbuat hal yang bodoh. Berhenti sekarang jadi penipu. Berhenti sekarang jadi orang yang munafik. Berhenti sekarang jadi orang yang serakah. Belajar nurut sama firman Tuhan. Amin. Supaya kerugianmu tidak semakin besar. Tidak semakin parah. Bertobat sekarang. Jangan nentang Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, saya sungguh berdoa firman Tuhan hari ini menjadikan pelajaran buat saya dan Bapak Ibu semua. Bukan cuma buat Bapak Ibu, tapi saya pun belajar. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi penentang-penentang Tuhan. Dan bila di waktu-waktu yang lalu kami menjadi penentang Tuhan, dan kami sadar sekarang kenapa hidup kami kacau balau, kami mau bertobat sekarang juga.
Karena kami tahu kalau kami bertobatnya nanti-nanti, menunda pertobatan, maka biayanya akan semakin besar. Hari ini, tolonglah kami, supaya kami mampu, supaya kami diberikan kekuatan untuk mengubah segala hal yang jahat dalam kehidupan kami, untuk kami bertabiat yang baik. Roh Kudus, kami undang Roh Kudus saat ini untuk hadir dan menjamah, memberikan kekuatan supaya kami menjadi orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, diberkati oleh firman yang sudah disampaikan. Amin. Yang pasti hari ini saya maupun jemaat yang hadir sudah diberkati karena kehadiran para hamba-hamba Tuhan yang menurut saya senior, seperti Ko Edi sama Emak, Ibu Gembala, Ibu Febe dari Surabaya juga tadi datang, juga hari ini ada di tempat ini. Tadi biasanya sebelum ibadah saya selalu nyapa, tadi kok buang, saya lali, ini faktor U paling ya. Saya minta maaf, tadi lupa dan disapa satu persatu. Ini tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang dengan hormat untuk Ibu Pendeta Febe untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Pada sore yang indah ini kami di rumah Tuhan, di tempat ini bersama teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan di tengah-tengah kami. Bapa surgawi, pada sore hari ini ya Tuhan, hamba berdoa buat persekutuan doa di tempat ini. Kami percaya Tuhan selalu campur tangan. Amin. Tuhan selalu pimpin, kuasai dengan kuasa-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, jikalau segala sesuatu yang dikuasai oleh Tuhan, tidak ada yang lain untuk menjamah atau menguasai, tapi semuanya dikuasai oleh Tuhan Yesus. Bapa surgawi, saat sore hari ini hamba berdoa ya Tuhan buat jemaat yang ada. Tuhan semakin dewasakan dalam rohaninya supaya benar-benar mengikut Tuhan Yesus dengan benar, mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu gandeng erat-erat Tuhan, sehingga semuanya selamat dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan keadaan dunia semakin menakutkan, kami percaya Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu kuasai dan kuasa-Mu, sehingga jemaat di tempat ini Tuhan tidak ada dikuasai oleh roh lain, biarlah Roh Kudus selalu menyertainya. Bapa surgawi, berkatilah Tuhan dalam keadaan keluarga rumah tangganya. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaannya. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh merasakan kasih kemurahannya Tuhan. Terima kasih Bapak, khususnya Bapak Pendeta Wijaya bersama istri, bersama anak-anaknya. Berkati Tuhan dalam rumah tangganya, dalam hidup nikahnya, dalam bisnisnya, apapun yang dikerjakan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Bapak surgawi, Tuhan selalu menyertai Bapak Wijaya bersama istri, beri hikmat ma'rifat dari surga, sehingga dalam pelayanan tidak menurut akal kekuatan sendiri,
tapi roh Tuhan yang bekerja atas hidup hamba-Mu ini. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu campur tangan. Juga putri-putrinya Tuhan, Tuhan berkati dalam sucinya Tuhan, berkati Tuhan, sehingga putri-putrinya Pak Wijaya kelak menjadi kesaksian yang hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Surgawi, sore hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat sekitar rumah Tuhan di tempat ini, yang bagian belakang, bagian depan, samping kanan, samping kiri, buka belakang, berkati semuanya, sehingga warga di sini dalam mendukung pelayanan di tempat ini semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Surgawi, sore hari ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama staf-stafnya. Tuhan berkati, selamatkan, lindungi Tuhan dalam memimpin bangsa negara Indonesia, supaya Tuhan memberikan hikmat yang dari surga, sehingga dalam pemimpin negara dan bangsa Indonesia ini sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam keadaan bangsa negara Indonesia ini Tuhan yang tahu. Berikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan pada Tuhan, supaya semuanya takut kepada Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang campur tangan. Bapak, dari pimpinan teratas sampai terbawah, sampai pun RT RW, Tuhan campur tangan, sehingga semuanya dipimpin Tuhan Yesus, dituntun oleh Roh Kudus, bukan kehendak rencana sendiri, tapi Roh Kudus selalu menyertai, sehingga bangsa negara Indonesia, Tuhan, semuanya selamat, aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan seruan doa kami dari tempat ini, dan Tuhan pasti mengabulkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk Pastor Immanuel Sianto untuk doa sebelum persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami diberkati secara rohani, biarlah kami semakin bertumbuh dan berbuah-buah. Saat ini kami Tuhan memberikan sedikit banyak apa yang boleh kami persembahkan sebagai rasa syukur dan terima kasih kami atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi hidup kami dan kami taat melakukan firman-Mu. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat buat kita semuanya demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita.
bersyukur dengan penuh pujian. Hadiratnya nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiup rasakan kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya serahkan pada Bu Min untuk pengumuman. Selamat sore Oma Opa Entong, sore semua. Pengumuman untuk hari Rebo depan tanggal 26 tetap ada ibadah jam 4. Terus untuk yang besok ikut ke Blitar siap jam 7. Jangan lupa sarapan, bawa obat-obatan yang diperlukan. Juga untuk baju seperlunya aja. Soalnya kita besoknya kan sudah pulang hari Jumat. Terus kalau mengenai antar jemput kita lihat di grup ya. Jadi jam berapa kita dijemput, jam berapa kita siap. Pulang ke Malangnya kurang lebih jam 1. Kita istirahat sebentar, langsung kita ibadah di tempatnya Pojum. Sekian, terima kasih. Puji nama Tuhan. Mungkin untuk Abah Tuhan, untuk Ngkong sama Emak mungkin tanya, iki oprol isinya apa? Memang ini programnya dari kami, Kong, untuk memberkati di luar sana. Untuk nanti setiap 3 bulan sekali, ini belum 3 bulan, setiap 3 bulan sekali kita pecah, kita berikan berupa nasi bungkus atau kue, nanti kita bagikan. Cuma ini waktu selama di bulan puasa, saya di rumah ini minggu kemarin kami sudah bagi cuma di Langgar aja. Jadi supaya kita maksudnya bisa sama-sama ikut serta itu maksudnya, karena rumah ya puji Tuhan karena tempat tinggal kita juga diapit sama mereka, dan kami mengucap syukur selama ini tidak ada apa-apa. Puji nama Tuhan. Untuk yang besok ikut berangkat ke Blitar sesuai dengan yang kami sampaikan, kami kemarin sudah berunding sama tim kalau kita akan membagi berkat berupa pakaian layak pakai. Yang minggu kemarin kita sempat berpikir ada nanti terkumpul sejumlah itu, puji nama Tuhan, tapi hari ini tadi kita hitung sejumlah 80 lebih. Puji Tuhan, dan mungkin sepertinya sudah cukup ya Pak Lia, sekitar 80 lebih. Puji nama Tuhan. Kemarin minggu kemarin kita sempat mikir, lek gak cukup ya apa ini, lek kurang ya apa. Tapi kami yakin pasti Tuhan cukupkan. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Lia. Ya, shalom. Ini hari istimewa ya. Ini ada hamba-hamba Tuhan, ada Pendeta Febel, Pendeta Emmanuel Sianto ya. Terus ada Ngkong. Nah, ini ada Pendeta Kris. Diberkati firman Tuhan hari ini. Saya kacau balo Pak. Kacau balo tak buang jauh-jauh nanti. Lansia tidak boleh kacau balau, tapi saya merasakan, nah ini di Wijaya dikeliru lagi. Wijaya mesti nambah-nambahi sing nempet nyinggung lansia. Lansia harus terus saya singgung, karena nanti apa? Sekali lagi waktunya wis mepet. Ya, kalau saya kacau balau, ruwet nanti, ya kan? Ya kalau masih muda seperti Pendeta Kris, mungkin saya ini katanya muda, tapi maning bocah maning ini. Di Jono Selawian itu luru. Ya. Nah, selalu saya mengkritik dalam hati, sekali lagi saya bukan jahat.
Saya bukan ada maksud buruk. Nah, cuma Tuhan tidak memiliki kemampuan setiap kita untuk membuka hati pribadi lepas pribadi. Betul enggak? Kalau aku bisa membuka hati pribadi, saya bisa buka hatinya Bu Febe, Pak Immanuel, engkau tak buka ini, wah ini maksudnya wah ini orang itu tulus, luar biasa, wah sakti mandraguna pendeta wis minggir kabeh. Kita tidak diberi kemampuan itu membuka itu. Tapi saya selalu mengkritik. Karena apa? Saya ini sayang sama lansia. Di sini pun banyak pelayan-pelayan. Saya ngomong ini pelayan lansia melayani lansia. Luar biasa loh. Jarang loh ya. Betul enggak? Mungkin saya bisa ngomong, aku pagi gini 5 tahun lagi aku sudah pralansia. 60 tahun lansia, 60 lebih nemen wis lansia wis. Ya. Terus apa sih mau layani gitu. Jadi kita harus bangga. Punya lansia-lansia yang bisa melayani lansia itu harus bangga. Ya, firman hari ini kita nggak boleh kacau. Penuhi bumi. Ya, penuhi bumi bukan mau penuhi ibadah-ibadah yang mungkin, maaf sekali lagi saya selalu mengkritik, mungkin yang wah ada angpoi. Wah, makanya hoja-hoja. Sekali lagi, saya bukan jahat. Kalau saya punya hati tak buka no, aku mikir no lansia pribadi lepas pribadi. Saya sampai pernah ngomong mungkin sama engkau, sama Bu Febe juga saya pernah ngomong, dari mungkin 1000 lansia, saya ini masih nangkep 10. Bukan saya mau menjelekkan 999, bukan loh ya, sekali lagi bukan. Lansia-lansia ini jamin. Saya tahu kemarin kesaksiannya Bu Ana Wicak. Dia fokus, maunya itu ibadah. Mungkin orang, Pak Wijaya gak percaya, Bu Ana Wicak udah dinti. Loh, kalau fokusnya ibadah, ya ini penuhi bumi. Nah, tapi kalau fokusmu hanya untuk suatu kepentingan atau motivasi lain, sampai akhirnya muncul fokus lurus tulus tanpa modus, itu sering tak warno. Karena kita rindu itu apa sih? Di waktu yang sempit ini kita intim sama Tuhan. Penuhi bumi bukan hanya waduh kumpul-kumpul. Tadi kan nggak boleh ngumpul-ngumpul di satu tempat toh gitu ya. Ponen oje-oje ngumpul nang main kongnya enak wis. Ngumpul ya. Kan seperti itu. Sampai saya jadi satu pertanyaan. Sekali lagi bukan nyinggung. Sekali lagi kalau mungkin ada rasa sakit hati, tidak apa-apa. Lebih baik sakit hati sama saya daripada Tuhan Yesus yang sakit hati. Betul enggak? Tidak apa-apa, sakit hati sama saya aja. Sampai saya jadi satu pertanyaan, kenapa kalau satu gereja atau PD yang menyediakan segalanya, transport DKI, mulai ke ampo, sembako ini gak pernah telat, mangane hojek sencingping wis. Ya, iki rame terus. Betul enggak? Gak pernah surut. Loh, ini dari Surabaya pun bodoh. Enggak, aku benang Kalimantan sama. Mungkin sama. Nah, tapi di firman ini kita dibawa untuk selalu beda. Beda itu disakiti loh. Beda itu kita akan dipepet loh ya. Betul enggak? Sampai hari ini pun saya tadi ngomong 1000, saya punya 10. Bukan saya punya 10 atau 11 orang ini yang jadi pilihan, bukan. Ada yang ngomong di luaran, Pak Wijaya paling milih sing ono duwite. Maaf kata, ini ada pembantu rumah tangga juga saya pilih. Ini tadi ada ibu yang barusan tadi telat, boleh kerja. Itu juga saya pilih. Tapi saya berani backup mereka di depan. Mereka tidak akan hadir di mana-mana. Mereka fokus, mereka punya satu gereja. Mereka mau bertumbuh di situ. Saya selalu mengingatkan, cek gak bingung kok anak putumu gitu loh. Kalau kamu punya gereja 1A gitu ya, maaf kata di hari baikmu, anak putumu gak bingung wis, langsung jujuk nang gereja ini. Pastor atau gembala, mama saya sudah tidak ada, total sudah dilayani. Nah, tapi kalau selama sini, sana sini, ya sing api-api gak apa-apa. Lah sing gak enak iki lho mara wae iki gembalai anu iki Jemaat Wijaya iki. Jarang kok sekali-sekali mbok jemaat engkong ngono. Padahal kok ya malah melayani ya kan seperti wah Jemaat Wijaya ini. Nah, sing gak enak-enak tok kena edek saya gitu loh. Tapi puji Tuhan saya berdiri sampai di sini tegar, ya kan. Bahkan kalau saya ngomong saya ini tidak cinta lansia, ya engkong jadi saksinya kok. 14 tahun saya melayani. Saya rangkul lansia, saya berikan yang terbaik. Mungkin Bu Febo pun pernah menyaksikan waktu itu di MCP dengan 30, aku tidak boleh nyebutkan nama, kadung misalnya ya. Salah satu gereja menyediakan sampai 34 mikrolet ya betul. Di antaranya yang ngatur ya ini. Mulai ngawali sampai diberhenti, no ya ini maju dewe sudah. Untuk berhenti 34 mikrolet ini tidak gampang loh ya, betul enggak?
Mereka sudah jadi satu pemasukan, sudah jadi mata pencaharian. Waduh, tiap minggu itu orderan ngangkuti lansia. Terus suruh berdiri, ini berdiri dewi, gak takuti waktu itu. Padahal intip Tuhan ya gak terlalu nemen wis. Pokok buri ono engkong wis, tenang wis. Tapi keder ini sudah 34 loh ini. Kalau nggak belani lansia. Nah ini tadi kita diingatkan. Nanti jalur nang gereja-gereja lah. Gereja ada batas PD, ada batas kemampuan. Terlebih lagi di ekonomi saat ini. Ya, tapi puji Tuhannya di Malang ini berjamuran. Saya suka sekali. Tapi sekali lagi jangan terhipnotis dengan berkat-berkat itu. Biar mereka mau beri berkat apapun sudah. Tidak perlu ada yang sekali ibadah nanti kasih sakinta, pokoknya kuat junjungi, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting hari ini firman ini hari ini pun ditegur kita untuk apa? Ayo fokus kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan, beribadah sama Tuhan. Sudah itu aja. Karena hari-hari ini adalah jahat, betul enggak? Ada enggak ada hari tanpa ibadah? Oh, terus sulit. Senin mana no ibadah? Kalau nggak tahu, nanti cari saya ya. Saya kasih informasi. Saya tahu hari Senin ibadah di mana, Selasa ibadah di mana, Rebo ibadah di mana. Engko lek menu nih bisi-bisi ae. Ya. Tapi sekali lagi jangan sakit hati, jangan tersinggung. Busi guyu lihat kan? Busi, lo senyumnya kayak kawani ngomong wis. Ya. Ini senyum yang satu kepolosan yang saya suka dari Busi. Ya, Masya Allah saya gol betul apa guyu wis kan ngurus ya Bu Sri ya. Enak seperti nak polos saya ini wis. Bak keliru bangga guyu ae daripada ndelok ciwilun bingung kan ndelok ciwilun. Ya wis kirane tetap diberkati, saya rindu jemaat tetap sukacita, penuhi bumi dalam hati, ojo mek monoton di kene ya yo di tapi ya sekali lagi ojo mek hanya sekedar hadir toh, tapi benar-benar terima firman, jadikan firman itu berkat yang terindah. Ojo bingung bandeng, ojo bingung PT, ojo bingung suwi-suwi ayam ya. Jadi firman Tuhan ini jadikan berkat yang sangat luar biasa indah. Makanya saya punya misi dari sisa waktu lansia ini. Kan sering ya, dari dulu saya ajak pelayanan ke desa. Kalau nganggur Wijaya ya, masalah duit, bensin, tol, wis kayak riae. Mau kadang PP tol ini siji iso buka, siji gak iso buka, bingung. Ternyata entek sing burine. Tapi Tuhan selalu cukupkan. Maaf sampai hari ini ada yang sampai sakit. Sampai-sampai yang waktu itu ada ring. Ini ada saksinya mau di ring. Ini buat kesaksian yang luar biasa. Pak Imam ini mau di ring, malah melencer kok. Malah melayani kok. Ini loh luar biasa, Tuhan itu menyertai kita. Tapi saya tidak takut. Nah tapi akhir-akhir hari ini memang saya harus tadi Pak Kris juga ngomong harus koreksi diri. Saya harus mengetahui kesalahan saya harus fokusnya gimana. Karena jujur waktu saya pelayanan ya maaf kata ada salah satu atau beberapa jemaat saya nggak ngarani itu fokusnya dijak ngelencer. Dijak ngelencer ya keliru, tajak melayani. Tapi sekali lagi, ntar lagi ada teladan-teladan dari jemaat yang luar biasa. Kiranya jadi panutan, bukan jadi guru, tapi ikuti teladan ini. Dan saya akan bertanggung jawab itu. Dan kita akan melayani itu benar-benar murni. Oh, aku mau melayani. Lek masalah berkat, masalah ngelencer itu carry wis. Telepono aku, telepono kong, aku pengen terjun di bawah, kong pokoknya kau gak kesel. Ya, oke, kita akhiri pada ini. Kita undang untuk bangkit berdiri. Kiranya jangan ada sakit hati, jangan ada satu dendam atau jangan sampai hati ini tergores hanya karena kejadian di satu rumah Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Chris, terima kasih buat Febe, Pak Immanuel Sianto, Kong Edi dan Mak dan istri ya. Tuhan Yesus luar biasa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya.
sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang. Saat ini kita dibawa untuk jangan sampai hidup kita kacau balau. Koreksi diri kita, tetap berpedoman pada firman Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat ini terlebih di usia lansia, intim sama Tuhan, bergumul lebih dalam dengan dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup kita tidak akan kacau dan kita akan jadi sukacita. Kiranya firman ini bawa pulang menjadi berkat yang terindah, menjadi rema pribadi lepas pribadi. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di pada sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menegur kita semua Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita terfokus untuk kebenaran firman-Nya Tuhan, agar hidup kita tidak kacau balau Tuhan. Kembali koreksi diri pribadi lepas pribadi, fokuskan diri sama Tuhan, jangan ada motivasi yang jelek, dan terus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terkhusus Tuhan buat hari ini saya berdoa buat Pastor Chris Tuhan, kiranya Engkau terus pakai luar biasa Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat yang dahsyat dari-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terus Kau berkati rumah tangganya, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan Tuhan di dalam rumah tangganya. Juga saya berdoa buat Pastor Weber, juga Pastor Immanuel Sianto Tuhan. Engkau terus berikan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan di dalam penggembalaannya Tuhan. Engkau turut serta Tuhan di dalam mengembalai semua gereja atau JKI Kuasa Kristus Tuhan. Engkau turut serta Tuhan, cabang-cabangnya di Batu Lawang Tuhan, di Malang Tuhan. Engkau terus sertai, Engkau terus kembangkan luar biasa. Engkau berikan hikmat-hikmat dahsyat Tuhan, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Terlebih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Tuhan turun atas Gembala Pastor Verbal dan Immanuel Srianto Tuhan. Tuhan juga saya berdoa buat Engkau ngedi Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan di dalam pengembalaannya sebagai gembala di rumah doa Kristus Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa. Engkau turunkan hikmat kebijaksanaan. Terlebih Tuhan, Engkau turunkan kasih-Mu yang sempurna Tuhan untuk Engkau ngedi dan mak Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau akan jaga, Engkau akan lindungi, Engkau akan berikan berkat yang luar biasa Tuhan. Terlebih Engkau akan jadikan teladan dalam firman kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat anak dari
Ibu Febe Tuhan, Kau terus berikan kekuatan, kesabaran Tuhan. Kiranya Engkau turut serta dalam kehidupannya Tuhan. Kau berikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Proses terus akan berjalan, kesembuhannya akan terjadi buat anak Ibu Febe Tuhan. Tuhan, kiranya segala yang terbaik Tuhan akan Kau berikan buat hamba-hamba yang hari ini datang Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum buyar kita foto dulu. Ya, nanti ada sedikit berkat dari jemaat ya, nanti dibagi, tunggu dulu ya.